Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Shalom. Dan malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Dasatita atau 10 perintah Allah. Kita sudah membahas mengenai 3 perintah yang pertama, dan hari ini kita akan masuk di dalam perintah yang keempat. Perintah keempat itu terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, perkenankan saya membacakannya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 berbunyi seperti ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kita bertemu dengan sebuah bagian yang cukup panjang di dalam Dasatita. Mari kita akan lihat apa yang bisa kita tarik dari perintah yang keempat ini. Jadi saya akan membagi pembahasan malam ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep Sabat itu. Kata Sabat itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Sabat. Kalau Anda bisa membaca bahasa Ibrani, nah, kalau ditulis di dalam bahasa Ibrani, ya itu tulisannya, semacam itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Sabat di dalam bahasa Ibrani itu mengandung arti istirahat atau berhenti bekerja. Jadi artinya sederhana saja, Sabat itu artinya istirahat atau berhenti bekerja. Dan kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, gagasan Sabat itu pertama kali muncul di dalam Kejadian 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Nah, di sana dituliskan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saudara-saudara sekalian, gagasan Sabat ini pertama kali dikaitkan dengan kisah penciptaan. Kita semua tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan dikatakan menghentikan pekerjaannya. Dan hari ke-7 itu diberkati oleh Tuhan dan dikuduskannya. Kata kudus itu berarti dipisahkan. Dipisahkan dari hari-hari yang lainnya. Dan yang menarik sekali kita melihat di sini, jadi dikatakan bahwa Allah juga memberkati hari ke-7 yang dikuduskannya itu. Jadi kita melihat sebuah gagasan yang cukup menarik di sini. Gagasan Sabat pertama kali muncul di dalam kisah penciptaan. Dan yang kedua, setelah muncul di dalam kisah penciptaan, gagasan Sabat muncul kembali di dalam kisah pembebasan Israel dari penindasan Mesir. Dan Sabat tersebut muncul di dalam Dasatita, seperti yang tadi telah kita baca bersama-sama, yakni dimunculkan sebagai perintah nomor yang keempat. Dan saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami baik orang Yahudi maupun Kristen itu memahami gagasan Sabat sebagai suatu perintah yang harus dijalankan oleh orang percaya. Jadi sebuah perintah, karena dikatakan bahwa hari itu adalah hari yang dikuduskan. Dan dikatakan bahwa hari itu juga hari yang penuh berkat.
Karena Tuhan memberkati hari itu. Jadi baik Yahudi ataupun Kristen memahami bahwa kekasih Sabat adalah sesuatu yang harus ditaati, dijalani di dalam kehidupan. Ini walaupun bentuk penghayatannya bisa jadi berbeda. Orang Yahudi umumnya menjalankan prinsip Sabat pada hari Sabtu. Sementara orang Kristen menjalankan prinsip Sabat itu pada hari Minggu. Tapi intinya sebenarnya sama. Jadi bahwa kedua agama samawi ini, kedua agama yang sangat erat sekali terkait, ini memahami bahwa gagasan Sabat sebagai suatu perintah yang harus dijalankan sebagai umat Allah, sebagai orang percaya. Di sini kita melihat ada sesuatu yang menarik. Ada pergeseran dari Sabtu ke Minggu di dalam komunitas yang kemudian hari disebut sebagai komunitas Kristiani. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk memahami perubahan dari Sabtu ke Minggu ini. Saudara-saudara, tak diragukan lagi, pada mulanya para pengikut Yesus itu berusaha untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Sabat Yahudi. Kenapa demikian? Ya karena memang mayoritas dari pengikut-pengikut Yesus atau orang Kristen mula-mula itu punya latar belakang Yahudi. Nah, jadi wajar apabila kental keyahudiannya. Namun, perlu kita sadari ada perkembangan yang baru dengan terjadinya peristiwa salib yang kemudian diikuti dengan kebangkitan Kristus. Dan kita tahu Kristus itu tidak bangkit pada hari Sabat. Kristus bangkit sesudah hari Sabat atau pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam perkembangannya, komunitas Kristen mula-mula menyebut hari Minggu sebagai, dalam bahasa Yunani mereka menyebutnya dengan istilah Kuriaki Hemera, yang artinya hari Tuhan. Dan perlu kita sadari bahwa kebangkitan Kristus itu mengawali sebuah era yang baru. Dan sekaligus menjadi satu-satunya apa yang disebut dalam bahasa Prancis raison d'être atau dalam bahasa Inggris reason for being atau di dalam bahasa Indonesia alasan keberadaan. Alasan keberadaan daripada orang percaya dan alasan keberadaan dari misi dan pelayanan Kristen. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, karena kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya mau tidak mau harus dirayakan. Mustahil untuk dilewatkan begitu saja. Nah, pada mulanya sama seperti di dalam tradisi-tradisi yang lain, contohnya katakanlah di dalam tradisi Jawa, kalau kita lihat bahwa orang Kristen Jawa mula-mula itu juga masih katakanlah melakukan tradisi-tradisi mereka. Contohnya tradisi mitoni. Itu. Kemudian demikian juga orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang katakanlah mungkin baru saja bertobat, itu bisa jadi masih melakukan tradisi-tradisi semacam Sinja atau yang sejenisnya. Nah, sama seperti halnya orang Jawa, orang Cina, orang Kristen Yahudi pada awalnya juga memegang kedua-duanya. Ya, ketentuan Sabat, Yahudi, dan juga mereka beribadah pada hari Minggu. Namun di dalam perkembangannya kita tahu persis secara teologis kebangkitan itu jauh lebih penting. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah di dalam perkembangannya hari Sabat atau hari Sabtu itu lambat laun menjadi pudar dan tidak lagi jadi sentral. Kalau dulu sangat sentral sekali, namun dengan semakin menguatnya komunitas Kristen yang memandang kebangkitan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, maka Sabat yang tadinya sentral perlahan atau lambat laun itu jadi pudar dan tidak jadi sentral lagi. Dan hal ini bisa kita deteksi secara langsung di dalam Perjanjian Baru itu sendiri.
yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu orang-orang Kristen mula-mula itu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka juga berkumpul pada hari Minggu untuk mengumpulkan persembahan, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Jadi kita lihat bahwa pergeseran itu sudah dimulai sejak komunitas Kristen mula-mula. Belum lagi kita melihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus ada kecaman-kecaman terhadap pelaksanaan Sabat yang terlalu legalistik. Yang pada akhirnya bukan membebaskan, memerdekakan umat manusia, namun justru memperberat atau membebani manusia. Kita bisa melihat di dalam Galatia 4 ayat 9 sampai 10 contohnya. Rasul Paulus menulis, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi di dalam Galatia 4 ayat 9 sampai 10 ini, Rasul Paulus sedang mengkritik orang-orang Kristen yang mencoba memasukkan unsur-unsur Yahudi di dalam kekristenan. Kalau saudara menempuh pendidikan teologi, di dalam pendidikan, katakanlah di dalam level S1 atau S2, nah nanti saudara akan tahu bahwa Paulus itu berhadapan dengan musuh-musuh di Galatia, musuh-musuh yang disebut dengan istilah Judaizer istilahnya. Orang-orang yang mencoba meyahudikan Kristen. Dan inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus. Dan di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus, segala perayaan, termasuk ketentuan Sabat Yahudi itu hanyalah bayangan. Bukan sesuatu realita yang sesungguhnya. Realita yang sesungguhnya menurut Rasul Paulus adalah Kristus. Jadi kita melihat dengan tulisan-tulisan semacam ini tidak heran kalau di kemudian hari tradisi Sabat yang dikaitkan dengan hari Sabtu itu lambat laun memudar di dalam komunitas Kristen. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh lagi di dalam sejarah, sebenarnya sejak awal abad kedua, hari Tuhan atau Kuriake Hemera itu telah sepenuhnya mengambil alih atau menggantikan hari Sabat atau Sabtu di dalam komunitas Kristiani. Nah, kitab Didache itu ditulis sekitar tahun 100 sesudah Masehi. Di sana kita berjumpa dengan kata-kata seperti ini, pada hari Tuhan berkumpullah, pecahkanlah roti dan selenggarakanlah perjamuan kudus. Jadi kita melihat hari Tuhan, Kuriake Hemera, hari Minggu, menjadi sesuatu yang sentral di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada orang yang lain lagi, seorang tokoh gereja mula-mula namanya Ignatius dari Antioquia, yang hidup di antara tahun 35 sampai 107 sesudah Masehi menulis, mereka yang telah meninggalkan kebiasaan lama dan masuk dalam pengharapan yang baru tidak boleh lagi hidup untuk hari Sabat, melainkan untuk hari Tuhan atau hari Minggu. Jadi kita melihat bahwa pada abad kedua, belum 100 tahun kekristenan lahir, itu tradisi Sabat sudah demikian memudar. Tradisi Sabat yang dikaitkan dengan Sabtu itu sudah demikian memudar dan digantikan dengan hari Tuhan, Kuriake Hemera atau hari Minggu. Dan pada akhirnya ada sebuah konsili. Konsili itu adalah pertemuan pemimpin-pemimpin gereja. Konsili itu pertemuan besar, di mana pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai wilayah bertemu di sebuah kota yang namanya Laodikia pada tahun 363 sesudah Masehi. Dan di dalam konsili tersebut dikeluarkan semacam kanon atau ketetapan-ketetapan. Kanon nomor 29
menulis semacam ini, orang-orang Kristen tidak boleh meyahudikan diri mereka dengan tidak bekerja pada hari Sabtu atau hari Sabat. Pada hari itu mereka harus bekerja. Dan baru pada hari Tuhan atau hari Minggu mereka beristirahat sebagai orang Kristen. Jadi ini ada sebuah ketentuan yang sifatnya dalam tanda kutip global bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi kita melihat pada abad yang keempat, praktis hari Sabtu itu ditinggalkan oleh komunitas Kristen. Jadi kemudian hari nanti kemudian ada komunitas Kristen yang mencoba menghidupkan kembali tradisi Sabat. Di antara orang-orang Kristen, contohnya adalah komunitas Advent hari ke-7. Nah, tetapi secara umum, katakanlah sebagian besar orang-orang Kristen di seluruh dunia ini mengikuti tradisi gereja, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Konsili Laodikia pada tahun 363 sesudah Masehi. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian mulai mengerti pergeseran dari hari Sabtu ke hari Minggu. Jadi pergeseran itu tidak terjadi di dalam hitungan hari, namun memerlukan waktu sampai akhirnya kemudian ditetapkan di dalam Konsili Laodikia pada abad yang keempat. Nah, sekarang bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Sabat di dalam sejarah Yahudi. Sabat di dalam sejarah Yahudi, saya menyebutnya sebagai sesuatu peristiwa yang kelam. Kenapa demikian? Karena di dalam sejarah Yahudi tersebut nantinya kita akan melihat ketika atau tatkala prinsip itu berubah menjadi sekedar aturan. Mari kita lihat bersama-sama bagian itu dengan lebih cermat. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi orang Ibrani, hari Sabat bukan hanya sekedar penutup minggu ya. Bukan hanya penutup minggu atau weekend kalau istilah zaman sekarang. Hari Sabat bagi mereka adalah hari Tuhan. Dan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menguduskan hari itu. Menguduskan artinya memisahkan. Memisahkan. Sehingga hari itu berbeda dari hari-hari yang lain. Nah, dan saudara-saudara sekalian, karena hari itu adalah kudus, maka hari itu harus diperlakukan sebagai hari yang lain daripada yang lain. Sebagaimana Tuhan berhenti berkarya pada hari Sabat, maka tidak ada jalan lain bagi orang Yahudi untuk menghormati hari Sabat terkecuali dengan meniru Allah sendiri. Caranya bagaimana? Ya berhenti total dari segala pekerjaan mereka. Kalau saudara-saudara sekalian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke tanah suci orang Kristen, orang Yahudi adalah Israel. Kalau saudara ada kesempatan untuk melewatkan hari Sabtu, saudara akan bisa melihat juga bahwa tradisi ini sebagian masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya Yahudi Ortodoks. Nah, namun perlu disadari saudara-saudara sekalian, konsep Sabat di dalam Perjanjian Lama itu bukan yang sekedar ngatur ritual-ritual yang terkait dengan hubungan vertikal di antara Allah dan manusia, bukan hanya sesuatu yang istilahnya berurusan dengan hubungan yang ada di antara Allah dan manusia. Sabat lebih daripada itu. Sabat bukan hanya berbicara mengenai hubungan vertikal di antara Allah dan manusia. Sabat juga berbicara mengenai bagaimana manusia menata hubungannya secara horizontal dengan sesama makhluk yang lainnya. Jadi ruang lingkup Sabat itu bukan hanya horizontal saja, bicara antara Allah dan manusia. Bukan saja berbicara bagaimana manusia harus menguduskannya, bagaimana manusia harus beribadah dan berbakti kepada Allah pada hari itu. Namun juga sebenarnya Sabat itu kalau kita perhatikan dengan baik-baik di dalam kitab suci, juga berbicara mengenai bagaimana sih manusia itu menata hubungannya secara horizontal dengan sesama manusia yang lain. Dan juga makhluk-makhluk lain seperti binatang, tanaman, dan juga nanti apa yang saya sebut dengan the land atau tanah. Nah, itu.
Kita perhatikan di dalam Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara sekalian. Ketika berbicara mengenai hamba, ketika berbicara mengenai hewan, nah, saudara-saudara sekalian, di sini sahabat juga merangkul dimensi yang sifatnya horizontal. Merangkul dimensi yang sifatnya horizontal, maksudnya sahabat juga berbicara mengenai bagaimana manusia, dalam hal ini umat Allah, menata hubungan yang dimilikinya dengan sesama makhluk Tuhan yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih teliti lagi, kita akan melihat bahwa sabat adalah deklarasi istirahat. Bukan saja bagi sang Tuhan, the powerful ones. Bukan hanya mereka yang berpunya, bukan hanya bagi mereka yang punya kekuasaan. Sabat juga deklarasi istirahat bagi hamba. Perhatikan baik-baik. Bagi hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Jadi, sekali lagi, sabat adalah deklarasi istirahat bagi both the powerful ones and the powerless ones. Jadi istirahat bagi mereka yang menjadi tuan dan bagi mereka yang menjadi hamba. Dan juga istirahat bagi elemen non-human. Elemen bukan manusia. Perhatikan baik-baik di sini. Hewanmu. Bahkan nanti kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan bertemu dengan gagasan yang disebut dengan nama tahun Sabat. Jadi ada hari Sabat, ada tahun Sabat. Nah, tahun Sabat itu digunakan bahasa Ibrani semita. Kata semita atau konsep semita ini bisa kita jumpai di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. Menarik sekali kalau kita perhatikan baik-baik Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkan begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Nah, saudara-saudara sekalian, Israel juga mendapatkan titah yang luar biasa. Titah untuk tidak berkarya pada tahun yang ke-7. Jadi tanah dibiarkan. Tanah dibiarkan. Dan kalaupun ada hasil dari tanah yang dibiarkan, yang empunya hasil tidak boleh untuk mengambilnya. Hasil tersebut diberikan untuk orang-orang miskin. Dan juga untuk, katakanlah, binatang-binatang liar. Jadi kita melihat hal yang menarik sekali di sini. Konsep tahun Sabat yang merupakan perluasan dari hari Sabat, ini juga bicara mengenai hal-hal yang menarik sekali karena di dalamnya kita melihat gagasan keadilan sosial yang luar biasa. Gagasan agar manusia itu tidak serakah. Gagasan agar manusia itu benar-benar beriman kepada Dia yang memberi hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, secara rasional, hal tersebut, kalau kita ukur dari sudut pandang ilmu ekonomi, itu adalah suatu hal yang nggak masuk akal. Tahun ke-7, mereka tidak berbuat sesuatu yang berarti. Di dalam konteks, katakanlah masyarakat agraria, wah itu adalah sesuatu hal yang tidak produktif, tapi itu adalah perintah Allah. Nah, dan disinilah kita melihat bagaimana orang-orang Israel diuji imannya. Apakah mereka bisa mentaati dengan sepenuhnya? Dan kalau kita perhatikan di dalam sejarah, nggak seperti itu. Orang-orang Israel bukanlah dikenal sebagai orang-orang yang bisa dengan konsisten taat kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang menarik lagi, nanti gagasan tahun Sabat dan hari Sabat, kalau tahu hari Sabat
kalau tahun Sabat itu disebut dengan nama Semita, nanti kemudian ada perluasan yang lain lagi yang disebut dengan nama tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Jadi pada tahun yang ke-50 ini, jadi setelah 7 kali 7, kemudian ada tambah satu yang disebut dengan nama Yobel. Dari sini kemudian kita akan mengenal istilah Jubelium. Jubelium itu adalah perayaan 50 tahun. Nah, jadi tahun Yobel, pada tahun yang ke-50, semua budak itu harus beroleh kebebasan. Semua tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik semula. Di dalam tradisi Yahudi, pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Tanah itu hanyalah sekedar dipinjamkan. Nah, jadi kalau sang pemilik tanah menghendaki agar tanah-tanah yang digadaikan itu harus dikembalikan kepada pemilik yang semula, dalam tanda kutip, ya maka itu harus dikembalikan, dan tanah pun tidak boleh digarap. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat menarik sekali di sini. Jadi ada gagasan keadilan sosial, ada gagasan kemurahan hati, ada gagasan iman di dalam konsep-konsep hari Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yobel. Nah, sekiranya saja orang-orang Israel berhasil dengan setia memelihara roh atau jiwa dari perintah Sabat ini, wow, hasilnya pasti berdampak luar biasa. Terjadi apa yang disebut dengan nama keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Gap di antara yang kaya dan miskin itu tidak akan semakin lebar. Nah, itu. Dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dari sudut pandang alam. Alam tidak dieksploitasi habis-habisan, alam diberi waktu istirahat. Jadi seandainya orang-orang Israel menjalani dengan baik perintah hari Sabat, perintah tahun Sabat, perintah tahun Yobel, luar biasa. Namun sayang, bukan itu yang terjadi. Israel menyimpang dari tujuan yang semula. Di tangan orang-orang Israel, apa yang semula menjadi alat yang berguna, alat yang betul-betul bermanfaat bagi diri mereka sebagai sebuah bangsa, bagi bangsa-bangsa yang lain nantinya, dan bagi istilahnya, katakanlah elemen-elemen non-human seperti tanah, binatang, dan lain sebagainya, itu diubah menjadi beban tambahan yang memberatkan hidup manusia. Alat yang seharusnya membantu, alat yang seharusnya mendatangkan sesuatu yang positif, berubah fungsinya menjadi sesuatu yang memberatkan. Perintah yang semula adalah sebuah prinsip kemanusiaan yang luhur dan membebaskan, lambat laun berubah menjadi aturan-aturan rumit. Aturan-aturan yang kata orang Jawa jelimet, yang justru pada akhirnya mengurung kebebasan manusia. Prinsip yang menghidupkan berubah menjadi aturan yang mematikan. Roh yang membebaskan berubah menjadi huruf-huruf yang membelenggu. Itulah sejarah yang tragis dari konsep Sabat di dalam kehidupan bangsa Israel. Prinsip dilarang bekerja pada hari Sabat, contohnya, yang semula dimaksudkan untuk mengisi ulang, dalam tanda kutip, baterai kehidupan, berubah menjadi sesuatu yang malah mematikan vitalitas kehidupan manusia. Itu yang terjadi di Israel. Melalui mikroskop rohani, para ahli-ahli agama Yahudi kuno mencoba untuk membuat detail-detail dari prinsip Sabat ini. Misalnya saja kata bekerja.
Kata bekerja itu mereka definisikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya keluar 39 kategori aktivitas yang terlarang pada hari Sabat. Itu 39 yang besar itu nantinya kemudian didetail lagi sehingga ada aturan-aturan yang semakin jelimet, yang semakin rumit, yang semakin membuat pusing orang. Contoh kasus. Dari 39 aktivitas yang terlarang, yang dipercaya oleh orang Yahudi tidak boleh dilakukan adalah membawa beban. Membawa beban. Tapi bagaimana katakanlah dengan kasus seorang ibu menggendong bayinya? Apakah ibu yang menggendong bayinya ini membawa beban? Ya tentu saja tidak. Tapi lain perkaranya, kalau bayi yang digendong itu mengenakan gelang, katakanlah gelang dari batu. Nah ini yang tidak boleh. Rumit toh? Nah, contoh yang lain. Menyembuhkan orang di hari Sabat itu terlarang, itu termasuk salah satu kegiatan yang dilarang. Namun bagaimana bila di depan kita ada orang-orang yang mengalami pendarahan hebat? Apakah menolong itu dilarang? Oh, bukan begitu. Menolong boleh-boleh saja. Yang dilarang adalah menyembuhkan. Bukan menjalankan apa yang disebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nggak apa-apa P3K. Tetapi untuk healing, untuk menyembuhkan, itu tidak boleh. Nah, saudara melihat betapa rumitnya peraturan-peraturan terkait Sabat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Peraturan detail yang serba rumit inilah yang ditentang oleh Yesus. Yesus seperti yang kemarin sempat saya singgung di dalam khotbah saya pada hari Minggu, Yohanes 9, menyembuhkan orang yang buta pada hari Sabat, mencolikan matanya, bukan hanya sekedar melakukan tindakan P3K. Dan kalau kita membaca di dalam Markus 2 ayat 27, Yesus dengan tegas mau mengembalikan hakikat Sabat yang murni. Mau mengembalikan prinsip Sabat yang murni. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk membantu manusia. Untuk menjadi berkat bagi manusia. Bukan sebaliknya. Hari Sabat diciptakan untuk memperberat manusia. Untuk menambah beban di dalam kehidupan manusia. Bukan itu. Itu yang hendak diajarkan oleh Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus mengembalikan hakikat dari prinsip yang tadinya telah berubah menjadi aturan-aturan yang memberatkan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, kadang-kadang kita juga kerap kali melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Prinsip yang tadinya diharapkan membantu kita, akhirnya kita ubah menjadi aturan yang justru mencekik kita. Jadi inilah hal yang penting untuk kita pelajari ketika kita belajar mengenai hari Sabat ini. Oke, yang berikutnya, seksi yang berikutnya saya berbicara mengenai kerja dan istirahat. Nah, saudara-saudara sekalian, kerja adalah bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Itu yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Imago Dei. Dan kalau kita perhatikan, Allah bekerja. Demikian pula dengan kita. Kerja itu bukan dosa, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena kerja sudah ada sebelum manusia berbuat dosa. Sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah telah memerintahkan Adam untuk bekerja, untuk mengelola tanah. Jadi kerja
secara hakikat itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Allah bekerja. Demikian pula, kita yang diciptakan sesuai dengan peda dan teladannya harusnya bekerja pula. Kalau kita menolak bekerja, itu berarti kita menyangkali kodrat kita sebagai manusia. Kodrat adalah sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari diri kita. Nah, itu tuh. Jadi kalau orang itu nolak kerja, males bekerja, orang itu sedang menyangkali kodratnya. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, martabat dari seorang pekerja itu bukan ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Di dalam masyarakat ada istilah kera putih dan kera biru. Kera putih atau white collar itu kerap kali dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah mapan, pekerjaan-pekerjaan yang ada di belakang meja, sementara kera biru atau blue collar itu dikaitkan dengan pekerja-pekerja yang bekerja di lapangan, pekerja-pekerja baik. Secara teologis, martabat dari seorang pekerja, dignity dari seorang pekerja itu ditentukan bukan oleh jenis pekerjaannya. Apakah dia kera putih atau kera biru itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana dia menghayati pekerjaannya. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan di dalam kehidupan seorang yang bernama Honda. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini ada mobil merek Honda, motor dengan merek Honda. Founder atau pendiri dari perusahaan yang mengeluarkan mobil sepeda motor itu adalah Mr. Honda. Nah, suatu hari di dalam kehidupan Honda diceritakan bahwa seorang Perdana Menteri Jepang bermaksud untuk melakukan kunjungan di pabrik dari Mr. Honda ini. Namun menarik sekali, beberapa menit sebelum rombongan datang, Mr. Honda ini masih asik bekerja dengan pakaian yang serba kotor di pabrik kendaraan miliknya. Dan kemudian salah satu stafnya mengatakan perkataan seperti ini, Pak, rombongan akan tiba 5 menit lagi. Apakah Bapak tidak sebaiknya berganti pakaian dahulu? Itu kata mereka dengan setengah gugup, setengah gemetar. Lalu apa jawab dari Mr. Honda? Mengapa aku harus tukar pakaian? Pakaian kerja bagiku adalah pakaian yang paling terhormat yang bisa dikenakan oleh seseorang. Nah, disinilah kita melihat, saudara-saudara sekalian, jadi martabat dari pekerjaan itu bukan ditentukan oleh, katakanlah, oleh kostum kita, oleh posisi kita. Tetapi bagaimana kita bisa menghayati pekerjaan itu sebagai sebuah panggilan hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita pelajari secara sosiologis, di dalam masyarakat tradisional, itu sedikit kerja itu dianggap sebagai sesuatu yang bermartabat. Jadi orang yang banyak kerja, contohnya katakanlah di dalam budaya Jawa kuno, di dalam katakanlah budaya Cina kuno, para bos-bos, para priayi itu kan digambarkan sebagai orang yang kerjanya sedikit. Nah, sementara yang para pembantunya itu melakukan pekerjaan yang banyak. Jadi di dalam masyarakat yang tradisional, sedikit kerja itu dianggap sesuatu yang bermartabat. Orang yang banyak kerja itu kurang bermartabat, kurang berharga, kurang bernilai. Itu di dalam masyarakat tradisional. Nah, di dalam masyarakat modern justru kebalikannya. Nah, banyak kerja itu dianggap sebagai sesuatu yang bermartabat, saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya orang berlomba-lomba untuk menghabiskan waktunya bekerja di dalam masyarakat modern ini.
Kalau perlu sesudah pulang kerja dari 8 jam sehari, nanti ada kerja-kerja tambahan yang bisa mereka lakukan. Akibatnya apa? Produktivitas jelas meningkat tajam. Namun demikian, sisi negatifnya adalah muncul penyakit baru yang disebut dengan nama workaholic, atau penyakit kecanduan atau gila kerja. Dan penyakit kecanduan atau gila kerja ini punya efek domino. Jadi, oleh karena orang gila kerja, akhirnya keluarga terabaikan. Rumah tangga hancur remuk. Karena orang lebih fokus pada pekerjaannya ketimbang pada pasangan hidupnya atau anak-anaknya. Demikian juga kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan rohani juga cenderung untuk terabaikan. Karena kerja, orang nggak memperhatikan fisiknya, sehingga penyakit-penyakit menggerogoti tubuhnya. Belum lagi dengan mental, muncul hal-hal yang terkait dengan stres, kecemasan, depresi, dan yang lain-lain. Demikian juga dengan kerohanian, ada sesuatu yang kosong di dalam hidup orang tersebut. Jadi hari-hari ini kita lihat banyak orang sukses, punya uang banyak, jabatan mentereng, namun tidak bahagia. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah akibat dari penyakit baru yang disebut dengan nama workaholic. Saudara-saudara sekalian, perintah keempat itu dirancang sedemikian rupa oleh Allah agar manusia itu boleh memiliki kehidupan yang indah, di mana manusia dapat mengatur irama hidupnya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tegang, ada waktu untuk rileks. Nah, jadi perintah keempat itu sangat-sangat penting sekali bagi manusia modern. Perintah keempat bukan dimaksudkan agar kita berhenti bekerja. Forever, bukan. Perintah keempat diberikan agar manusia punya kesempatan untuk beristirahat, untuk mengalami revitalisasi di dalam hidupnya, untuk mengisi ulang baterai kehidupannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beristirahat, rest. Dengan cara beristirahat. Pada waktu mereka beristirahat, mereka dapat mengelola batin mereka. Pada waktu mereka beristirahat, mereka dapat istilahnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani mereka. Dan sekaligus memperbaiki gangguan-gangguan mental yang mereka alami. Dan bisa jadi memperbaiki hubungan-hubungan dengan orang-orang terdekat mereka, sehingga mereka boleh memiliki hubungan yang indah. Jadi saudara-saudara sekalian, perintah keempat ini sangat-sangat relevan bagi kita. Perintah keempat ini menantang kita, dalam tanda kutip, untuk berhenti untuk mengatur, mengelola, menata kembali kehidupan batin kita, kehidupan kerohanian kita, memperbaiki mental kita, memperbaiki relasi-relasi kita. Lalu bagaimana dengan produktivitas? Nah, disinilah mungkin secara manusia ketika kita mengambil waktu istirahat, produktivitas menurun. It may be true. Itu mungkin benar. Namun pada saat itulah sebenarnya kita diminta untuk betul-betul menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan, Sang Pemberi rezeki kehidupan. Ya, walaupun secara manusia, katakanlah produktivitas turun, tapi kalau kita benar-benar taat kepada perintah Allah, menjalani dengan baik apa yang dititahkannya, kita akan mengalami mujizat-mujizat kehidupan.
Ketika kita betul-betul mempercayakan diri kita kepada Tuhan, disitulah kita membiarkan Allah bertindak. Dan kalau Allah bertindak, hasil-hasil yang kita peroleh, produktivitas yang akan kita alami, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.